Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran produk cake dan kue Indonesia untuk kelas 12 kuliner, kompetensi keahlian kuliner. Kali ini kita akan membahas untuk menganalisis bahan penutup kue. Nah, pada KD ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian bahan penutup kue. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam bahan penutup kue. Untuk selanjutnya, mari kita bahas bersama tentang pengertian bahan penutup kue. Bahan penutup kue itu merupakan bahan makanan atau sejenisnya yang digunakan untuk melapisi kue, baik sebagai penambah cita rasa ataupun menutupi kue yang rusak. Sebetulnya, bahan penutup ini tidak semata-mata difungsikan hanya sebagai untuk melapisi atau menutupi kue, tetapi berfungsi juga untuk menghias kue tersebut. Jadi bahan tersebut bisa dipakai untuk melapisi kuenya atau juga untuk membuat garnish di atasnya. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam bahan penutup kue. Ada yang biasa sudah paling dikenal dan sering digunakan yaitu buttercream, ya. Kemudian ada lagi whipped cream, ada royal icing, ada yang disebut dengan ganache, ada yang disebut dengan glaze, kemudian marzipan dan fondant. Mari kita bahas satu persatu dari macam-macam bahan penutup kue tersebut. Yang pertama yaitu buttercream. Buttercream ini terbuat dari bahan mentega putih atau yang disebut dengan shortening, kemudian gula. Adapun gula yang bisa digunakan, bisa menggunakan icing sugar, bisa juga menggunakan simple syrup. Jika menggunakan simple syrup, itu tentunya akan dibuat jauh sebelumnya agar simple syrup yang dibuat itu sudah dalam kondisi dingin, kemudian baru bisa dipergunakan. Dan shorteningnya harus dikocok terlebih dahulu sampai dengan mengembang 2 kali dari volume sebelumnya dan teksturnya sudah lembut. Dan dapat ditambahkan pula dengan vanili atau kalau suka bisa ditambahkan dengan rum, ya. Kemudian dikocok sampai dengan lembut. Kadang-kadang di Indonesia ada yang suka dengan ditambahkan dengan susu kental manis atau bisa menggunakan juga tambahan lainnya sesuai dengan keinginan seperti whipped cream ataupun ditambahkan pula dengan tambahan coklat leleh. Kemudian tekstur daripada buttercream itu lembut, creamy, dan lebih kaku jika disimpan pada suhu ruang. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar buttercream yang sudah dikocok dengan lembut dan halus. Kemudian gambar yang di tengah itu adalah buttercream yang sudah dipergunakan untuk melapisi atau menutupi
cake bagian permukaan, baik yang bagian atas maupun bagian sampingnya, sekaligus menutupi kue yang rusaknya sehingga tampak lebih rata dan lebih baik. Kemudian gambar yang di samping yang berwarna pink itu buttercream yang difungsikan selain menutupi cake tersebut juga dapat dijadikan untuk sebagai penghias. Jadi terlihat lebih cantik lagi ya. Dan sudah diberi warna. Karena pada umumnya kan mentega putih atau shortening itu warnanya putih, tetapi untuk warna kita bisa menggunakan sesuai dengan tema atau dengan selera masing-masing ya. Nah, yang kedua yaitu whipped cream. Whipped cream kalau melihat tampilan sudah jadi, itu sepertinya mirip sekali dengan buttercream. Tetapi whipped cream ini memiliki bahan yang berbeda. Kalau tadi buttercream itu dari shortening atau mentega putih, sedangkan kalau whipped cream itu terbuat dari krim ya. Dengan kandungan lemak itu kurang lebih sekitar 36%, sehingga dari aromanya tercium sangat gurih sekali. Kemudian juga wangi ya. Yang memungkinkan, nah, ketika dikocok whipped cream ini dengan kandungan lemak yang banyak, maka akan memungkinkan udara terperangkap di dalamnya pada saat dikocok, sehingga whipped cream ini dapat mengembang berkali-kali lipat. Kemudian dari segi tekstur, whipped cream ini halus ya, halus dan ada mengandung udara yang terperangkap di dalamnya, sehingga jika dipergunakan whipped cream ini kalau di dalam suhu ruangan, tentunya ini tidak akan bertahan lama atau kurang kaku jika dibandingkan dengan buttercream atau dengan istilah lain melempem ya. Jadi kurang bagus kalau pada suhu ruangan. Kemudian jenis whipped cream itu ada dua. Ada yang berupa serbuk dan ada yang berupa cair. Kalau yang serbuk, cara penggunaannya ini harus dikocok dengan menggunakan air es. Dikocok sampai dengan kaku. Jika yang jenis whipped creamnya cair, itu tidak menggunakan campuran apa-apa, cukup dikocok sampai dengan kaku. Tetapi untuk yang whipped cream cair ini, jika sudah terlihat kaku, maka kocokan harus sudah dihentikan, karena kalau terus dikocok, itu justru akan merusak dari whipped cream itu sendiri, sehingga nanti hasilnya menjadi pecah dan tidak bisa digunakan kalau untuk menutup kue atau menghias. Kecuali jika whipped cream yang sudah pecah ini bisa saja dipergunakan untuk campuran seperti untuk ganas atau glazing. Nah, ini adalah contoh daripada hasil kocokan whipped cream ya. Kemudian dipergunakan sebagai penutup, kemudian sekaligus sebagai garnish untuk cake tersebut. Yang selanjutnya, bahan penutup yaitu royal icing. Royal icing ini merupakan bahan penutup yang biasa dipergunakan. Pada umumnya, royal icing ini dipergunakan untuk menghias cake atau cookies. Jadi sering dipergunakan untuk
menghias cookies. Royal icing ini terbuat dari putih telur dan gula pasir atau icing sugar. Kemudian biasanya itu ditambahkan dengan setetes atau cukup sedikit saja ditambahkan dengan cuka agar tidak bau amis pada saat dikonsumsi. Kemudian teksturnya daripada royal icing ini halus, kemudian lembut, dan lama-kelamaan dalam suhu ruangan royal icing ini akan mengeras. Jadi yang menggunakan royal icing itu cookiesnya tidak perlu di bake lagi karena dia nanti juga akan mengeras sendiri. Nah, di sini dalam gambar yang ada tetesan sendok yang putih itu hasil daripada kocokan royal icing, berarti harus sampai putih kental. Kemudian bisa dipergunakan dan menggunakan warna sesuai dengan selera. Yang selanjutnya, bahan penutup yang bisa dipergunakan adalah jenisnya ganache. Ganache ini terbuat dari coklat dan whipped cream. Yang dipanaskan whipped creamnya terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan dituangkan ke dalam coklat yang sudah dicincang. Perbandingan untuk pembuatan ganache ini, coklat dengan whipped cream yaitu perbandingannya sama, yaitu 1:1. Kemudian tekstur daripada ganache ini halus dan kental. Bisa terlihat di sini pada gambar yang masih cair dipergunakan, ini baru selesai matang. Nah, masih cair, masih menetes ya. Kemudian ini adalah contoh yang sebelahnya adalah cake yang sudah ditutupi dengan ganache. Nah, untuk ganache ini lama-kelamaan sifatnya di sini akan mengeras atau memadat ya. Jadi tadi teksturnya padat kalau setelah lama dalam, apalagi kalau dalam suhu dingin. Kemudian yang berikutnya adalah glaze. Glaze ini hampir sama dengan ganache. Hanya bedanya di sini dari bahan ada tambahan yang membuat adonan dari glaze ini menjadi lebih mengkilap, yaitu adanya gelatin. Bahkan ada juga yang biasanya ditambahkan dengan glukos. Kalau glukos fungsinya nanti supaya menjadi lebih kental ya. Kemudian teksturnya dari glaze ini halus, kental, dan mengkilap, sehingga berbeda dengan ganache yang sudah tadi dibahas sebelumnya. Dan kalian juga bisa melihat slide sebelumnya. Jadi ketika dituangkan itu kalau yang glaze itu seperti minyak mengalir ya, bisa lebih encer dibandingkan dengan ganache. Kalau ganache lama-kelamaan itu akan kental sehingga nantinya harus di spread. Sedangkan kalau glaze itu lebih mengalir ya. Sehingga cake yang akan ditutupi dengan glaze itu sebaiknya sudah didinginkan atau dibekukan terlebih dahulu. Sehingga glazingnya tidak banyak yang terlalu turun atau jatuh tetapi dia lebih banyak menempel pada cake-nya. Nah, gambar yang di samping yang berwarna merah itu adalah glaze coklat yang menggunakan white coklat, kemudian diberikan warna bisa dari pewarna atau juga bisa menggunakan buah-buahan, pure ya, pure daripada buah-buah.